nih untuk IHSG kita hari ini ditutup di level berapa Mas hari ini? Oke, kalau untuk hari ini IHSG kita tutup di level 7.257 ya, Mbak Nisa. Hari ini ada penguatan cukup kuat. Hari ini 0,86% hari ini IHSG kita mengalami rebound dari 3-4 hari belakang. Setelah hari Senin kemarin IHSG kita sempat drop hampir 5% kemarin. Tapi untuk hari ini lumayan, IHSG kita mengalami penguatan 0,86% di level 7.257, Mbak Nisa. Oke, kalau untuk faktor nih, secara faktor, kira-kira faktor apa aja yang menjadi kenaikan maupun penurunan IHSG kita dalam satu pekan ini, Mas? Oke, kalau kita ngelihat sih emang kemarin di hari Senin kan semua saham bahkan semua sektor tertekan, di mana saham-saham blue chip, saham-saham yang mempunyai market cap besar itu banyak mengalami koreksi, hingga wajar dalam hari Selasa sampai hari ini IHSG kita mengalami rebound dengan ditopang dengan saham-saham dengan bermarket cap tinggi seperti saham-sahamnya Pak Prayogo dari TPIA, Brand, BRPT juga sempat rame, terus juga dari sektor banking kita juga rame setelah tertekan di hari Senin kemarin dengan hampir 5% ya, 4%-an kalau nggak salah kemarin di hari Senin, karena mungkin pasar agak khawatir dengan kabar US bakal resesi katanya, di tengah ada sentimen bahwa September ini akan ada pemangkasan suku bunga sebesar 50 basis poin diprediksi pada September 2024 ini, tapi tiba-tiba ada kabar dari bulan Juli kemarin angka pengangguran di Amerika Serikat naik 4,3% dari bulan Juni yang 4,1%, Mbak Nisa gitu. Oke, lalu secara sektoral nih, sektor mana yang menjadi penurunan ataupun yang terkoreksi nih dalam satu pekan akhir ini? Yang kita soroti sih yang aku bilang tadi, saham-saham yang bermarket cap besar seperti dari sektor banking, terus juga yang kita tahu lah IHSG kita kan beberapa dari tahun ini juga sering kali ditopang dengan saham-saham seperti AMMN, Brand, TPIA, BRPT dan lain sebagainya yang mempunyai market cap yang cukup tinggi. Dan secara sektoral sih itu ya, mungkin dari sektor banking yang kembali mengalami penguatan. Hari ini pun kita melihat saham-saham seperti Bank Mandiri hari ini mengalami kenaikan 0,74%. Saham BBNI juga hari ini tadi cukup kuat sampai ke harga tertingginya di harga 5.200. Mbak Nisa hari ini tutup di closing mengalami penguatan 2% di harga 5.125 gitu loh. Nah itu sih kalau secara sektoral sih kita ngelihat ya uh, basic sih seperti sektor perbankan yang kalau menopang pergerakan IHSG kita ya. Oke, lalu untuk emiten nih, five top gainers dan top losernya ada apa aja nih dalam satu pekan ini Mas Adi? Oke, kalau untuk satu pekan ini ya, coba kita cek. Kalau untuk dari top gainers dulu mungkin Mbak Nisa. Bentar. Top gainers kita ada dari, sorry. Pertama kalau dari top gainers sendiri ada dari kode saham DART, Duta Anggada Reality Tbk, itu mengalami kenaikan satu minggu ini 124%. Kedua dari emiten JMAS Asuransi Jiwa yaitu 78,95%. Ketiga ada emiten KOBX itu mengalami kenaikan 43,44%. Keempat dari emiten SMDM itu mengalami kenaikan 32,24%. Dan kelima ada emiten INET mengalami kenaikan 28,30% untuk top gainers. Dan kalau dari top loser sendiri hari ini ada dari saham PPS, minggu ini ada dari saham PPRI itu tertekan cukup dalam 22,14%. Kedua dari emiten Meja itu 17,07%. Ketiga dari emiten ISEA nih kembali banyak jualan ya dari emiten ISEA ini 14,73%. Keempat dari Suri 13,82%. Dan kelima ada emiten yang mempunyai market cap yang sangat besar ya, itu AMMN, yang membuat cukup tekanan bagi IHSG kita pada perdagangan minggu ini, yaitu 13,03% mengalami koreksi, Mbak Nisa. Oke, lalu untuk asing di pekan ini kita banyak yang netral nih Mas Adi. Kalau dari asing sendiri untuk hari ini dan setelah IHSG kita tertekan di hari Senin kemarin, aku ngeliat sih flow dari dana asing udah mulai masuk ke Indonesia ya, karena
Kalau kita ngelihat emang dari rupiah kita juga menguatkan, Mbak Nisa udah nge-breakdown dari harga 16.000 sekarang udah di harga 15.900-an. Itu cukup berdampak positif untuk IHSG kita karena penguatan dari apa US juga melemah dan ISD dan rupiah kita menguat, impactnya itu sih yang membuat mungkin secara secara dana asing dari hari Selasa sampai hari ini udah mulai masuk lagi ke Indonesia. Kalau hari Senin kemarin sih ya karena faktor panikan aja sih, karena dana asing banyak keluar karena ya ada sentimen dari global US, ada indikasi bakal terjadi resesi gitu, hard landing ya gitu. Karena ekspektasi pasar kan ketika pemangkasan suku bunga nanti di bulan September yang prediksinya bakal 50 basis point itu akan berakhir di akhir tahun ini ekonomi itu soft landing ya. Tapi ya karena ada berita pengangguran di Amerika itu meningkat 4,3%, itu membuat ya cukup sampai pasar-pasar di Asia itu kan seperti Jepang di Tokyo Nikkei 225 itu sempat 13% di hari Senin itu turunnya, itu sangat besar gitu. Dan kita hampir 5% secara market-market Asia semua tertekan sih gitu. Oke, mungkin sebelum masuk ke segmen 2, mungkin ada informasi tambahan nih Mas untuk segmen pertama ini. Itu aja sih paling dari segmen 1. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke segmen ini, mungkin saya mau mengundang lagi Sobat IDS. Apabila ada pertanyaan, boleh banget dituliskan di kolom komentar ataupun di question box. Nanti di segmen ini kita jawabin satu persatu pertanyaan bersama Mas Adi. Ini Mas, kita masuk ke segmen 2 nih. Dalam satu pekan ini mungkin ada hal menarik apa aja nih yang bisa dibagikan ke Sobat IDX maupun penonton kita hari ini? Kalau bahas hal menarik ya paling balik lagi ke big money ya. Harusnya ini adalah salah satu momentum ketika market kemarin dikasih koreksi dalam di hari Senin. Itu kan sampai hampir 5% semua sektor tertekan. Kita kalau ngelihat dari sektor banking kita juga dalam kan kemarin. Itu artinya kembali lagi dana besar atau big money seperti investor-investor itu harusnya bisa dijadikan momentum untuk mencari saham-saham yang lagi diskon gitu loh. Karena ya kalau kita lihat kemarin kan di bulan Juni, akhir Mei sampai awal-awal Juni kemarin ISG kita sempat ke jebol 7.000 kan gitu, dan banyak saham-saham blue chip yang terdiskon gitu loh. Dan ya harusnya untuk para investor, dari kacamata investor itu adalah salah satu momentum untuk mencari saham-saham yang memiliki prospek yang baik tapi harga sahamnya masih murah gitu. Nah itu sih paling yang menarik ketika IISG tertekan di tengah yang kalau kita dari ekonomi internal kita sendiri sih sebenarnya ya baik-baik saja, tapi dari sentimen global aja kemarin tiba-tiba market Asia drop karena ada berita dari US itu, Mbak Nisa. Itu ya yang menarik ya itulah big money yang para investor yang bisa melirik lagi nih saham-saham yang terdiskon di harga murah, balik lagi seperti itu. Oke, mungkin sepanjang satu pekan ini mungkin ada signifikan apa aja nih Mas yang menarik perhatian? Kalau yang paling menarik sepekan ini ya paling ada IPO sih, Mbak, aksi korporasi dari IPO-nya Nes sama DOS ya di hari Selasa, kalau nggak salah hari Rabu sama Kamis ya, apa Selasa kemarin lupa. Pokoknya di minggu ini ya paling yang menarik ada IPO-nya Nes sama DOS. Dan DOS yang kalau teman-teman ikut IPO-nya DOS 2 kali arah ya di 2 hari perdagangan kemarin, hari ini pun sempat dikasih hijau. Dan Nes juga lumayan 1 kali mengalami arah gitu 35%. Ya harusnya teman-teman yang ikut IPO-nya DOS sama Nes cuan harusnya. Cuman minggu ini kan kalau yang dari Agustus ini belum ada yang menarik banget sih, Mbak. Paling Juli kemarin ya DSSA stock split gitu dari 1/10 dari harga 250 ribuan kemarin sempat stock split 1/10 gitu dari emiten DSSA. Terlebihnya itu sih kalau aksi korporasi ya. Oke, sekarang kita masuk ke segmen ketiga nih Mas Aji, untuk perkiraan perdagangan di pekan depan. Kira-kira untuk pasar saham satu pekan depan itu gimana nih dalam prediksi Mas Aji? Oke, kalau bahas ISG kita di pekan depan harusnya ya kalau kita ngelihat secara teknikal ketika ISG kita sempat kemarin di hari Senin itu low-nya sampai ke level 6.998 dan hari ini udah kembali lagi ke 7.257. Aku ngeliat sih ada kalau mau short
IHSG kita di minggu depan mungkin bakal nguji lagi ya level resistnya di area 7.300. Cuman kalau sampai bulan September sih kayaknya IHSG kita cuman mondar-mandir aja nih. Mungkin di Oktober sampai Desember baru mulai running karena ada sentimen window dressing. Dan kalau kita melihat IHSG kita kan emang dari awal 2024 kemarin ya di sini-sini aja 7.300 paling tingginya. Dan aku pikir ya sampai bulan September mondar-mandir naik dan turun secara terbatas saja sih untuk pergerakan IHSG kita, Mbak Nisa. Tapi untuk setidaknya masih harusnya di awal pekan depan IHSG kita bisa menguji level resistnya sampai di 7.300 dulu mengalami penguatan, dan sisanya mungkin sampai bulan September akan naik turun secara terbatas saja. Oke, lalu untuk IHSG kita berpeluang di level berapa nih, dan sektor apa aja yang bakal mendominasi di perdagangan minggu depan? Ya, paling kalau yang kita ngomong IHSG sektor mana yang paling mendominasi, balik lagi ya kayaknya sektor banking masih oke. Di bulan depan masih bisa teman-teman untuk cicil beli. Dan juga yang menopang pergerakan IHSG kita kan kita tahu ini hari ini juga dari emiten AMMN setelah tertekan cukup dalam, hari ini mengalami lumayan rebound sampai naik 7%. Itu juga sangat membantu dari IHSG kita karena dengan market cap AMMN yang sangat besar ya, Mbak Nisa. Itu yang pasti juga salah satu menopang pergerakan IHSG kita. Dan juga mungkin saham-saham Pak Prayogo lagi dan lagi harusnya mungkin bisa untuk meramaikan dan menopang IHSG kita juga di pekan depan. Tapi kalau secara sektoral pekan depan ya nggak ada yang spesifik banget harusnya gitu. Paling itu saham-saham itu lagi aja yang main-main yang untuk menopang pergerakan IHSG kita, Mbak Nisa. Oke, lalu bisa nih Mas Aji sharing mengenai referensi yang minggu analis pusat tadi kalau begitu. Oke, kalau paling kita kasih rekom swing aja ya kali untuk teman-teman. Kita ada beberapa rekom mungkin. Sorry, aku lihat dulu ya. Kita ada rekom swing dari saham ABMM ya. Untuk area buy-nya kita taruh di harga 3.730 sampai 3.780, dengan support kita taruh di harga 3.600, dan taking profit pertama kita taruh di harga 3.870 sampai TP kedua 3.990. Dan next kita ada emiten Java juga, kita ada juga rekom swing trade untuk di emiten Java ini. Harga buy-nya di harga 1.600 sampai 1.645, dengan support kita taruh di harga 1.500 dan TP1 kita taruh di harga 1.700 dan TP2 di 1.900 untuk emiten Java sendiri. Ketiga yang ya Telkom juga menarik sih, kita ngelihat kalau Telkom mungkin bisa kembali lagi ya harusnya ke harga, cuman sih udah nggak masuk area rekom buy lagi untuk harga sekarang. Paling PTPP juga kita ada rekom sih sebenarnya. Ini kayaknya kemarin deh ada kita rekom swing di harga 378 sampai 388 untuk area buy-nya. Masih bisa masuk di harga sekarang, masih masuk range-nya kita. Untuk support kita taruh di harga 360, dan TP1 untuk PTPP di harga 408, sama TP kedua kita taruh di harga 480 ya untuk emiten PTPP sendiri. Dan kalau dari secara sektoral sendiri kan sebenarnya dengan pemangkasan suku bunga nanti harusnya properti dan konstruksi mendapat hal positif lah dari sentimen tersebut. Harusnya kita udah boleh pantau-pantau lagi untuk sektor properti dan konstruksi gitu loh, Pak Nisa. Oke, lalu gimana nih untuk saham second liner nih? Mungkin ambil manajemen dari kami. Second liner ya PTPP sih. Yang tadi kita masukkan PTPP menarik yang tadi aku bilang. Terus juga kalau dari third liner kayaknya belum ada deh, Mbak Nisa. Oke, terima kasih Mas Aji atas rekomendasinya ya. Tentunya saham yang disebutkan Mas Aji tadi di timer on yang untuk teman-teman, dan investasi tetap di tangan kalian masing-masing. Jadi kita pelajari terlebih dahulu ya. Oke, mungkin sebelum masuk segmen keempat nih, di sini saya mau mengimbau lagi nih untuk teman-teman sahabat IDS maupun investor yang nonton live kita hari ini. Bila ada pertanyaan, boleh banget dituliskan di kolom komentar atau di description box. Nanti di segmen 5 kita bakal jawab.
Oke Mas, kita Ya, masuk ke segmen untuk pekan depan, emiten apa aja nih yang bakal listing ke bursa kita? bentar. Oke. Gimana Mbak? Sorry. Minggu depan ada emiten apa aja nih yang bakal listing Mas? Untuk emiten yang listing sih di minggu depan coba aku cek ya di websitenya IPO. Harusnya sih setahu aku nggak ada ya, terakhir ada sama ini nih dos ini untuk minggu ini ya. Cuman kalau ngelihat di websitenya bursa di IPO itu belum ada sih, yang proses book building masih belum ada Mbak Nisa. Gitu. Oke. Lalu kebijakan pemerintah nih mungkin ada sentimen apa aja nih Mas untuk market kita? Kalau kebijakan pemerintah sih harusnya kayaknya belum ada sih sampai sekarang. Oke, terima kasih nih Mas Aji. Mungkin kita langsung masuk ke segmen kelima yaitu Q&A terkait saham maupun sekitar pasar modal lainnya. Mungkin untuk sobat IGF maupun investor yang nonton kita hari ini, di sini kita membuka kesempatan ya apabila teman-teman sekalian ada pertanyaan soal pasar modal ataupun lainnya, boleh banget nih tuliskan di kolom komentar ataupun di question box. Oke, Ya. Mas Adi, di sini ada satu pertanyaan nih dari username pinggala.jokronogoro. Pertanyaannya adalah TP Telkom di harga berapa, Mas? Terima kasih. Apa Mbak? Emiten Telkom ya, TP Telkom di harga Iya, berapa? Terima iya, kasih. harga Oke. berapa? Untuk emiten Telkom sendiri sekarang tutup di harga Telkom di 2830 ya. Harusnya sih kalau kita ngelihat secara teknikal menarik ya untuk kita pantau emiten Telkom ini, dan untuk area taking profitnya aku ngelihat sih ada area gap ya di harga 3000 dan sampai yang harusnya bakal ditutup lah sampai 3050, itu bisa dijadiin area taking profit sih. Untuk resistnya Telkom kita taruh mungkin di harga 3000 ya. Kalau untuk sekarang sih oke untuk cicil-cicil beli, dan untuk area support kita taruh di harga 2700, support kuat itu dari area Telkom. Tapi kalau untuk area taking profit ada gap yang tersisa di area 3000 sampai 3050 nih yang harusnya bisa ditutup gitu untuk rekom swingnya ya dari saham Telkom sendiri Mbak Nisa gitu. Tapi kalau untuk agak jauhnya resistnya kalau mau tunggu agak sabar bisa sampai di harga 3180 untuk emiten Telkom ini sendiri Mbak Nisa gitu. Oke, terima kasih Mas Adi atas tanggapannya mengenai Telkom Ya, dan pertanyaannya ini dari Pinggala, Jokronogoro. Semoga terjawab ya untuk emiten Telkom ini. Oke, Mas Aji, ada lagi nih pertanyaan dari semen Suker Trik. Pertanyaannya adalah bank-bank di buku 2 dan 3 apakah akan menguat jika melihat dividen satu ini? Terima oke. kasih. BNLI. Kalau kita ngelihat dari bank buku 3 ya kayak misalnya dari Bank CMB dan Bank Permata, kalau kita ngelihat sih hari ini Bank BNGA tutup dengan penguatan 0,85% dan BNLI koreksi tipis ya di harga 0,55%. Dan kalau secara teknikal sendiri mungkin boleh kita lihat ya untuk emiten-emiten dari buku 3 terlebih dahulu, misalnya dari CIMB itu dengan kode emiten BNGA ya Mbak Nisa. BNGA sendiri kalau kita ngelihat dari pergerakan bulan Mei ini cenderung dari sempat koreksi dalam tuh dia dari 28 Maret sampai 19 Juni kemarin dari harga 2.200 sampai itu koreksi 1.600 ya. Kalau kita ngelihat dari berapa bulan itu ada koreksi sekitar cukup dalam untuk emiten BNGA sekitar 25% dari bulan Maret sampai bulan Juni di 2024 ini. Dan kalau dari pergerakan monthly-nya, aku ngeliat sih pergerakan BNGA ini masih alot ya, cenderung sideways. Dan kalau belum punya barang juga, aku ngeliat belum ada untuk rekom swing dan jangka pendeknya belum oke untuk emiten BNGA sendiri gitu loh. Mungkin kalau mau masuk tunggu di area support aja seperti 1600 sampai di area 1700 untuk emiten BNGA sendiri. Dan kalau dari targetnya, target pendek mungkin ada di resist di 1850 ya untuk emiten BNGA sendiri. Kalau udah punya barang boleh ditunggu di area tersebut, dan juga TP kedua kita taruh bisa sampai ke harga 1890 sampai 1900 untuk emiten BNGA sendiri.
Mungkin kalau dari Bank Permata, kita masuk ke Bank Permata. Bank Permata sih ya sama kalau kita ngelihat jangka panjangnya bahkan dari awal tahun sampai hari ini pergerakannya cenderung sideways, tidak membentuk pola penguatan atau downtrend. Jadi kita nggak tahu nih arahnya bakal kemana, dan untuk agak susah untuk menentukan harga beli dan harga jualnya untuk emiten BNGA sendiri, karena range-nya kalau aku ngelihat di sini dari awal tahun bahkan ya Mbak Nisa, untuk emiten BNGA sendiri itu rata-rata bergeraknya cuma di harga 870 sampai harga 970 gitu loh. Jadi tidak membentuk pola penguatan yang signifikan banget gitu loh. Jadi kalau untuk belum punya barang tapi boleh mungkin di area-area support ditunggu aja. Tapi kalau main pendek sih ya harusnya bisa masuk di harga 900, TP lagi di harga 930. Paling segitu-segitu aja sih kalau main pendeknya untuk emiten BNLI Bank Permata ini, Mbak Nisa. Kalau mau tunggu agak jauh lagi ada support kuat sampai di harga 870 untuk emiten Bank Permata ini sendiri. Gitu. Jadi kalau kita ngeliat bank buku satunya ini lagi pada menguat, bank buku dua, bank buku tiganya seperti misalnya nggak tahu ya, kalau seperti BSI, BRIS, seperti juga kemarin sempat rame BRIS itu cukup rame juga kemarin. Kalau BRIS juga nggak tahu kalau BRIS itu masuk buku satu atau buku dua ya, sorry. BRIS juga ketika market rebound kemarin cukup rame lagi. Dari sempat dibanting di harga 2.400-an, sekarang udah tutup di harga 2.590 emiten BRIS ini sendiri gitu loh. Cuman kalau ngelihat yang paling menarik nih Mas Ticker Trick itu ya tetap aja dari bank buku satu itu loh. Kalau kita ngelihat 4 big bank kita kan seperti BNI dan BRI itu paling dalam koreksinya nih. Dari kalau kita ngelihat BRI pun dari sempat turun ke harga 4.100, kalau BNI juga lumayan dalam, lumayan dari bulan Maret sampai bulan Juni kemarin sempat turun 30%-an, dan kalau kita ngelihat ya masih cukup oke untuk emiten 4 emiten big bank tadi untuk kita cicil beli sampai ke area level tertingginya lagi. Kalau kita BRI kan 6.300-an tuh kalau nggak salah, dan kalau BNI harga tertingginya itu ada di harga 6.200-an juga gitu, dan masih jauh kalau untuk di harga sekarang kalau BNI masih di harga 5 ribuan, BRI masih di harga 4 ribuan sekarang gitu loh. Bisa. Baik, terima kasih nih Mas Aji atas Ya, jawabannya dalam pertanyaannya dari Speaker Trik ya. Semoga terjawab nih mengenai dan oke, sebelah satu lagi. Oke Mas, ada lagi? mungkin juga ada lagi nih pertanyaan yang saya, Habis ya? iya, mungkin bisa nih langsung ke next segment. Oke, Mas Aji, mungkin di pekan depan ini ada program apa aja atau kegiatan apa aja yang bakalan dilaksanakan oleh KB Valburi Sekuritas Cang Palembang nih? Kalau kegiatan minggu depan kayaknya belum ada sih Mbak. Akhir bulan itu paling kita sama bursa aja update market ya. Cuman kalau untuk minggu depan dan minggu depannya lagi belum ada sih untuk jangka pendek ini kegiatan kita yang offline maupun online ya. Kemarin baru aja mungkin kita ada collab sama salah satu influencer saham, itu kita ada kolaborasi udah ya sharing-sharing lah tentang market. Cuman kalau untuk besok-besoknya belum ada sih gitu. Oke, mungkin sebelum ini pertanyaan terakhir nih Mas, sebelum kita menutup live hari ini, mungkin bisa Ya, memberikan review nih mengenai perkembangan investasi kita dalam satu pekan kemarin. resume-nya mungkin kalau dari pergerakan ISG sendiri ya yang aku bilang tadi, ISG mungkin minggu depan bakal nguji level resistnya sampai area 7.300, cuman next-nya mungkin sampai bulan September lah. Kayaknya ISG kita naik dan turun secara terbatas saja Mbak Nisa gitu. Harusnya alot mungkin bakal running itu di Oktober sampai bulan Desember, karena kita juga kan melihat pasar ini masih penuh dengan ketidakpastian ya, sampai dengan prediksi dengan pemangkasan suku bunga di bulan September nanti yang 50 basis poin itu harusnya benar terjadi atau enggak gitu loh di bulan September nanti. Dan ketika udah rilis apakah The Fed akan memangkas suku bunga, pasti sektor-sektor yang ada dari yang sensitif dengan suku bunga seperti properti, konstruksi, juga otomotif,
dan juga perbankan itu pasti akan mendapatkan impact di market kita gitu loh. Harusnya dapat impact positif lah gitu di market kita ketika dari bulan September nanti rilis dari pemangkasan suku bunga yang terjadi atau tidak gitu loh, dari The Fed. Itu sih harusnya kita market itu masih wait and see gitu loh sampai penghujung tahun ini gitu. Minimal sampai September lah gitu. Terima kasih Mas Aji atas informasinya dalam satu ini. Oke nih Sobat AGF, para investor yang nonton kita hari ini, yang akan membantu kita udah program TPSS sore ini. Ya. Kita udah kupas tuntas mengenai pasar saham masa depan ini, terus membahas juga perbedaan pasar saham satu pekan ke depan. Masuk rekomendasi saham yang pastinya nomor on ya Mas. Terima kasih juga nih untuk Mas Aji atas informasinya sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk Sobat EDS yang udah nonton sampai lepas. Semoga apa yang lagi informasikan oleh Mas Aji dapat bermanfaat dan mengasihkan untuk kami semua. Oke, saya semuanya selamat sore dan selamat libur akhir pekan. Salam pasar modal. Terima kasih Mas Aji semuanya. Thank you Mbak Isa, thank you teman-teman. Happy weekend. Happy weekend. Dadah Mas Aji. Dadah. Ya, izin and live ya Mas ya. Ya.